Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah Kapita Selekta Politik Universitas Negeri Yogyakarta akan memaparkan materi terkait militer sebagai kekuatan politik di Indonesia. Sebelum memulai materi, yang pertama perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu Bima Dita Setiawan, Hilmi Fatan Abdul Aziz, Muhammad Mufid Mufarid, Azhara Safa Khairunisa, dan Aulia Aningtia. Teman-teman, mari kita belajar bersama. Yang pertama yaitu latar belakang militer sebagai kekuatan politik di Indonesia. Organisasi militer mutlak diperlukan oleh setiap negara di dunia untuk menjaga pertahanan serta keamanan wilayah dari ancaman-ancaman yang dapat mengganggu eksistensi negara tersebut. Di Indonesia sendiri, organisasi militer memiliki sejarah yang panjang, terutama keterlibatannya dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Faktor kemerdekaan Indonesia menjadi awal keterlibatan militer dalam perpolitikan. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan tersebut membuat militer melakukan kegiatan yang tidak hanya melakukan perjuangan fisik, akan tetapi juga terlibat dalam penyusunan strategi pendirian bangsa Indonesia secara keseluruhan. Setelah kemerdekaan di Indonesia, pada tahun-tahun selanjutnya, para perwira militer telah memiliki kecenderungan berpolitik, di mana Harold Crouch menyatakan bahwa dalam revolusi tahun 1945 hingga 1949, tentara terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, di mana tindakan politik dan militer saling menjalin tak terpisahkan. Peran militer di Indonesia menjadi kuat pada masa awal kemerdekaan di Indonesia. Menurut Aha Nasution, hal tersebut disebabkan karena pada era Orde Lama, pimpinan militer yakni Jenderal Sudirman menyatakan bahwa tentara bukanlah alat mati, tetapi alat hidup. Disiplin tentara bukanlah disiplin kadaver, melainkan disiplin berjiwa. Beliau tidak menghindari persoalan politik negara dan bergaul dengan kaum politik. Bahkan, tidak jarang menjadi penengah dalam konflik antara pemerintah dan pihak oposisi. Sikap Sudirman dalam berpolitikan tersebutlah yang kemudian menjadikan inspirasi bagi pemimpin TNI selanjutnya dalam menyikapi hubungan militer dan sipil. Pada masa-masa selanjutnya, militer mengambil peran lebih dalam perpolitikan di Indonesia. Peran militer yang awalnya dibentuk untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara berubah mendominasi pada perpolitikan di Indonesia, yang kemudian memunculkan gejolak di masyarakat. Terdapat penolakan keras terhadap peran sosial politik ABRI TNI, khususnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yang disebabkan oleh peran sosial politik militer di Indonesia yang terlahir dalam keadaan perang atau keadaan darurat, sehingga pada masa sekarang, di mana keadaan perang dan darurat telah terlewati, secara otomatis peranan militer dalam sosial politik akan pudar dan hilang dengan sendiri. Oleh karena besarnya peran militer sebagai kekuatan politik di Indonesia, menjadi topik yang menarik untuk diuraikan lebih lanjut pada bagian pembahasan. Pengertian militer berasal dari bahasa Yunani milies yang berarti orang yang bersenjata, yang siap bertempur dan sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau ancaman pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Pengertian militer menurut pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi dari kekuatan politik. Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya. Gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Pengaruh tersebut diberikan dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan dan akses yang dimiliki, sehingga keputusan yang akan dibuat oleh pemerintah akan menguntungkan mereka.
Teori kekuatan politik terbagi menjadi dua, yaitu teori kekuatan politik patriarkal dan patrimonial. Teori patriarkal yaitu adanya kelompok berkedudukan yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Sedangkan teori kekuatan patrimonial adalah seseorang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan yang akan menduduki kekuasaan. Kekuatan tersebut dapat berupa kekuatan fisik maupun politik. Terdapat dua penggolongan kekuatan politik. Yang pertama, berdasarkan sumber kekuasaan. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial militer yaitu senjata, sistem komando, disiplin, dan lain-lain. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial pengusaha yakni modal. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial mahasiswa yakni kekuatan, moral, idealisme. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial budaya pers yakni informasi. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial budaya partai politik yakni massa. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial budaya buruh yakni massa. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial budaya cendekiawan yakni ilmu. Sumber kekuasaan dari kelompok sosial budaya agama yaitu kepercayaan. Sumber kekuasaan dari LSM atau lembaga swadaya masyarakat adalah link, dana, dan informasi. Sedangkan sumber kekuasaan dari kelompok sosial budaya birokrasi adalah data. 2. Penggolongan kekuatan politik berdasarkan gerakannya pada sejarah Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, golongan radikal. Golongan ini menghendaki supaya tidak diberikannya kesempatan kepada mereka yang berkolaborasi dengan rezim Orde Lama. 2. Golongan konservatif. Golongan ini menghendaki pembangunan ekonomi yang didasarkan pada modal dalam negeri. 3. Golongan moderat. Golongan ini memperhatikan kedua golongan sebelumnya, mencari jalan tengah. Golongan ini mengedepankan kompromi. Sejarah Militer Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau yang biasa disebut sebagai TNI lahir dalam upaya perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Pada awalnya, organisasi cikal bakal TNI bernama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Namun pada tanggal 5 Oktober 1945 diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, maka TKR diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Kemudian, untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan-Badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sebagai kekuatan yang baru lahir, TNI menata dirinya dan pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi tantangan dalam dan luar negeri. Yang pertama, tantangan dari dalam yaitu pergolakan bersenjata di beberapa daerah, pemberontakan PKI di Madiun, serta Darul Islam atau DI di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Lalu yang kedua, tantangan dari luar negeri, yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Pada akhir 1949, dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang RIS atau APRIS yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang Indonesia atau biasa juga disebut Angkatan Perang RI atau APRI. Bertahun-tahun berlalu, upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun
1962 merupakan bagian yang penting dari sejarah TNI pada dekade 60-an. Menyatunya kekuatan angkatan bersenjata di bawah satu komando diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya. Bentuk militer di Indonesia. Pada dasarnya, terdapat 3 bentuk militer yang ada di dunia, yaitu militer profesional, militer revolusioner, dan militer praetorian. Indonesia sendiri telah beberapa kali menerapkan bentuk militer yang berbeda. Awalnya, Indonesia menganut bentuk militer praetorian selama Orde Baru. Bentuk militer ini berarti tentara yang turut terlibat dan melakukan intervensi dalam kehidupan politik ke arah tentara profesional. Selama 30 tahun era Orde Baru, militer di Indonesia berperan aktif menduduki posisi penting di pemerintahan. Fenomena tersebut dikenal dengan nama dui fungsi ABRI, di mana militer atau ABRI saat itu merangkap tugas sebagai ABRI dan juga sipil. Kemudian memasuki era reformasi, Indonesia mengalami perubahan dari berbagai sektor, termasuk militer. Peraturan yang mengatur tentang dui fungsi ABRI pun diubah oleh pemerintah dan hanya menjadikan ABRI berfungsi pada bidang pertahanan saja, sedangkan untuk bidang politik seluruhnya diserahkan oleh sipil. ABRI pun dipecah menjadi 2 bagian besar, yaitu TNI pada sektor pertahanan dan polisi pada sektor keamanan. Di era reformasi, militer Indonesia berubah dari bentuk praetorian menjadi militer profesional. Dalam sejarah bentuk militer profesional di Indonesia, terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai perlu atau tidaknya untuk mempertahankan koter atau komando teritorial. Sebagian menganggap bahwa koter masih relevan untuk dipertahankan pada era reformasi, tetapi tak sedikit juga yang menolaknya. Unsur militer di Indonesia. Unsur militer di Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama ada unsur pimpinan yang diisi oleh Panglima TNI dan wakilnya. Yang kedua ada unsur pembantu. Unsur pembantu diisi oleh Staf Umum TNI, Inspektorat Jenderal TNI, Staf Ahli Panglima, Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI, Staf Intelijen TNI, Staf Operasi TNI, Staf Personalia TNI, Staf Logistik TNI, Staf Teritorial TNI, dan Staf Komunikasi dan Elektronika TNI. Yang ketiga ada unsur pelayanan yang diisi oleh Pusat Psikologi TNI, Satuan Komunikasi dan Elektronika TNI, Pusat Pengendalian Operasi TNI, Pusat Reformasi Birokrasi TNI, Sekretariat Umum TNI, Detasemen Markas Besar TNI. Militer memiliki manfaat yang signifikan dalam politik Indonesia. Militer menjadi bagian dari kekuatan politik yang berperan mendukung dan mempertahankan kekuasaan penguasa, serta bertujuan untuk menjaga, menciptakan, dan mempertahankan stabilitas politik. Tugas utama militer adalah menjaga kedaulatan suatu negara. Apabila militer bisa menjalankan dan mempertahankan kewajiban ini, maka kehidupan politik suatu negara akan mendapat dampak yang baik. Politik akan berjalan dengan baik dan berkembang dengan terwujudnya kedaulatan suatu negara yang dijaga oleh militer. Suatu kekuatan militer dapat menjadi tolak ukur dan simbol kekuatan suatu negara. Semakin besar dan kuat kekuatan militer suatu negara, maka kekuatan politik mereka di mata dunia juga akan semakin besar. Tujuan militer sebagai kekuatan politik di Indonesia. Militer yang menjelma menjadi kekuatan politik di Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga, menciptakan, dan mempertahankan stabilitas politik di Indonesia, terutama pada masa setelah kemerdekaan hingga reformasi. Selain itu, keterlibatan militer dalam perpolitikan yang kemudian menjadi kekuatan dalam politik di Indonesia sendiri memiliki tujuan untuk memperbaiki institusi politik dan mengatasi berbagai persoalan negara yang mengancam kedaulatan nasional. Namun, tanpa menyampingkan tugas utamanya di bidang pertahanan dan keamanan. Istilah tersebut kemudian dikenal sebagai dui fungsi ABRI pada masa Orde Baru. Dengan tujuan tersebut, keterlibatan militer dalam politik di Indonesia ini berpengaruh terhadap penentuan arah kebijakan politik dan juga dalam mengatur arah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.